Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Muhammad dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NPM 23106311201005. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu judi online. Bukan menjelaskan tentang cara bermainnya ya, tapi apa sih itu judi online gitu kan, bagaimana ciri-ciri orang yang ketergantungan terhadap judi online, bahaya judi online, dan bagaimana cara berhenti dari kecanduan judi online itu sendiri gitu kan. Pasti deh kita semua udah sering mendengar lah ya, judi online, judul-judul gitu kan, slot. Nah, apa sih itu judi online gitu kan? Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan yang apa ya? Dengan mengharapkan keuntungan dilakukan secara online gitu kan. Judi online termasuk taruhan olahraga, poker online, terus ada kasino virtual dan lotre internet. Nah, penting banget nih buat kalian ketahui bahwa kemungkinan untuk menangnya itu nyaris nol, serius nyaris nol loh kemungkinan untuk menang judi online ini. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan pemain ya kan. Algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung gitu kan dikasih menang sekali ataupun 2 kali. Nah, itu tuh hanya sebagai umpan gitu kan, sebagai pancingan ataupun umpan supaya si orang itu terus main dan kembali lagi ke permainan judi online ini gitu kan. Nah, bagaimana sih gitu ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang ke ketergantungan judi online itu, tanda-tanda awal orang yang ketergantungan terhadap judi online. Nah, yang pertama itu ada keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang gitu. Coba-coba awalnya coba-coba gitu kan, tapi ternyata dikasih kalah sama bandarnya gitu kan. Nah, yang bikin sifat ini tuh muncul, yang bikin sifat obsesi ini tuh muncul ya kan. Karena itu dia tuh mencoba-coba terus dikasih kalah sama bandar, dan akhirnya dia tuh kayak terobsesi gitu, adanya rasa nggak terima kekalahan gitu kan, bikin para penjudi itu getol untuk mencoba sampai terobsesi untuk menang gitu kan, untuk menang karena dia tuh tidak terima atas kekalahan itu sendiri gitu. Yang kedua ada kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi gitu. Saking asiknya berjudi, mereka nggak sadar bahwa obsesi mereka membuat semua dilepas kontrol gitu. Tidak tahu kapan harus berhenti, tidak takut konsekuensi, bahkan sampai emosi ke orang terdekat. Nah, yang ketiga, tetap berjudi padahal sudah tahu konsekuensinya. Nah, ini tanda-tanda ketiga ya. Orang yang kecanduan ataupun ketergantungan terhadap judi online itu ada eh, tetap berjudi walaupun sudah tahu konsekuensinya. Walaupun sudah jelas nih kan ada konsekuensi hukum, finansial, dan resiko lainnya, orang yang kecanduan judi nggak akan berhenti untuk berjudi karena itu balik lagi ke poin pertama, dia itu keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Dan yang keempat ada berjudi untuk menghindari masalah. Nah, ada ternyata tanda-tanda yang keempat itu berjudi untuk menghindari masalah. Nah, kalau dalam moto utama para penjudi ya kan, di buku yang saya baca ini, itu adalah gali lubang, tutup lubang. Rugi bukan berarti mereka selesai berjudi dan cari cara lain untuk bisa menutupi kerugian mereka gitu kan. Para pecandu judi ini berpikir gitu kan, tetap berjudi bisa menghindari masalah mereka gitu. Jadi mereka tuh berpikir kita dengan berjudi itu bisa apa ya? Bisa menghindari masalah mereka gitu. Nah, yang kelima ada menarik diri dari aktivitas sosial. Ini tanda-tanda yang kelima ya teman-teman. Berkali-kali rugi bikin penjudi minder dan depresi, ya kan. Efek psikis seperti merasa inferior ini mempengaruhi aktivitas sosial mereka, kan lebih memilih untuk mengurung diri sambil terus berjudi atau bahkan berkubang dalam rasa putus asa daripada mencari dukungan pada teman ataupun saudara untuk keluar dari jerat candu judi online-nya gitu kan. Nah, yang keenam ada menghalalkan segala cara untuk bermain judi ya. Jadi tanda-tanda kenal itu dia tuh kalau udah yang ketergantungan, dia tuh menghalalkan semua cara untuk dia tuh bisa bermain judi gitu ya kan. Kalau mereka mampu untuk melakukan tindak kriminal. Ini tindak kriminal loh, jika mereka sudah nekat ya untuk melakukan sebuah cara ini,
mereka sampai melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memalak, menjamret dan lainnya dari teman, saudara, bahkan kantor tempat mereka bekerja gitu kan. Mereka bisa saja nekat untuk melakukan tindak kriminal, ya kan. Nah, yang ketujuh ada meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Ada loh ya ternyata tanda-tanda ketergantungan yang ketujuh itu mereka meminjam uang untuk memperbaiki eh, kondisi keuangannya gitu. Kalau belum nekat, mereka memberanikan diri menjadi beban finansial bagi teman dan saudaranya gitu kan. Kemudian ada loh ternyata poin apa ya, kegiatan-kegiatan alternatif untuk kegiatan produktif gitu kan, ya kan, dan positif yang mending kamu lakukan daripada berjudi. Apa aja sih gitu kan kegiatannya? Yang pertama ada olahraga, ya kan, olahraga bareng teman, pacar ataupun keluarga gitu kan. Itu lebih apa ya, lebih baik kita lakukan gitu kan. Lebih sehat gitu kan, walaupun emang kalau pertama baru mulai kita pegel-pegel lah ya pasti ya, pegel-pegel, tapi kalau udah terbiasa manfaatnya pasti kerasa gitu kan, dibanding kita bermain di online yang terus-terusan masuk lubang yang sama gitu. Nah, yang kedua ada hobi kreatif, ya kan. Kalau masih belum mau mulai olahraga, kembangin otak kanan kamu dengan selalu mengasah kreativitas seperti las keramik atau belajar otodidak atau menulis puisi dan lainnya. Akan bikin kamu berdaya dan berkualitas gitu kan. Nah, yang ketiga ada relawan. Gak cuma fisik dan kreativitas loh gitu kan. Kamu pun bisa mengembangi sifat sosial kamu dengan menjadi relawan gitu, ataupun ikut menjadi volunteer seperti itulah ya. Bagi mereka yang kurang beruntung atau alam kita, organisasi non profit banyak banget yang buka pendaftaran lewat website mereka dan semua orang yang memenuhi syarat dan bergabung gitu. Nah, yang keempat ini yang terakhir ada belajar keterampilan. Gak hanya kreativitas, ada juga keterampilan praktis yang bisa kamu pelajari untuk hidup kamu gitu kan. Seperti gimana sih cara ganti ban, benerin keran bocor, masak makanan favorit kamu gitu kan, budgeting dan ekonomi rumah tangga, bahkan cara buat KTP di Disduk Capil gitu kan. Keterampilan dasar ini sangat berguna bagi diri kamu dan sekitar gitu, dibanding kita terus-terusan bermain judi online gitu kan. Nah, mungkin itu ya kan kegiatan-kegiatan alternatif yang produktif gitu kan, untuk mengisi kegiatan agar kita tuh tidak terjerat dalam judi online gitu. Nah, kemudian ada mengapa sih gitu judi online itu bahaya, ya kan? Ini judi online itu bahaya guys. Kenapa? Judi online memang lagi ngetren banget ya kan di zaman sekarang ini. Tapi tren yang negatif itu, bukan tren yang positif. Gampang diakses, janji-janji untung gede, bikin banyak orang pengen coba. Tapi hati-hati loh ya. Tapi hati-hati di balik semua itu ada bahaya yang mengerikan guys. Bahaya apa sih? Dan ini secara sosial bahayanya tuh bisa bikin hubungan sama keluarga ataupun teman berantakan. Bayangin aja, lagi kumpul keluarga malah sibuk main judi online di HP gitu kan. Belum lagi kalau sampai bohong gitu kan, gara-gara menyembunyikan kebiasaan judi online gitu. Nah, yang paling serem itu dampak ekonominya guys. Jadi judi online ini itu yang paling serem itu dampak ekonominya, maaf ya. Dampak dari ekonominya gitu. Banyak yang udah kehilangan duit gak tanggung-tanggung, ada yang sampai jual rumah, mobil, ya kan, motor, bahkan nekat minjem sana sini, bahkan nekat kalau bahasanya pinjol, ya kan, nekat sampai pinjol untuk apa? Untuk bermain judi online ini. Nah, ini yang paling serem guys, sehingga ujung-ujungnya bukan kaya, malah dia tuh malah makin tertekan terhadap ekonominya gitu ya kan. Eh, Makanya dari itu kita bahas nih lebih detail dampak dari judi online ini sendiri, ya kan. Apa sih yang pertama itu kan, ada kerugian finansial, ya kan, bahaya dari judi online itu ataupun dampaknya. Kecanduan judi online bikin orang ngabisin waktu banyak banget, ya kan. Waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda gitu. Jadi ketika mereka kalah itu, mereka berpikir, wah ini kemenangan yang tertunda gitu. Sehingga mereka tuh bermain lagi, main lagi, main lagi, ya kan. Nah, jadinya malah tambah rugi, hilang tabungan dan harta benda, bahkan ngutang sampai berhutang ya guys. Yang kedua ada gangguan kesehatan mental. Ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan gitu kan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi. Kalau bahasa ini mah lingkaran setan ya.
Lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang, dapat merusak kualitas hidup seseorang gitu guys, dengan kecanduan judi online ini. Itu bahaya banget guys. Gangguan kesehatan fisik yang ketiga ini ya, bahaya judi online ini ada gangguan kesehatan fisik. Orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk, jadi tidurnya itu berantakan, nggak bisa teratur. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan bahkan ya stres kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Guys, bahaya banget ini ya. Jadi judi online ini teman-teman sangat bahaya karena bisa mengganggu kesehatan fisik. Yang keempat, itu ada hubungan sosial memburuk. Teman, keluarga, dan pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, ya kan? Yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan. Nah, jadi salah satu bahaya dari judi online ini teman-teman, itu bisa merusak hubungan sosial kalian gitu, terhadap entah itu keluarga ataupun pasangan ataupun teman dan masyarakat sekitar gitu. Nah, yang kelima ada kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Konsentrasi yang menurun yang banyak terjadi gitu kan. Konsentrasi yang menurun jadi karena bahaya judi online ini ngaruh juga ke pendidikan dan pekerjaan, seperti sering absen, kurangnya produktivitas menjadi hal yang umum gitu kan. Jadi kurangnya produktivitas ini menjadi hal umum akibat kecanduan judi online ini gitu. Nah, yang keenam ada masalah hukum. Kita semua tahu bahwa judi online itu ilegal di Indonesia, ya kan. Seseorang yang terlibat judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum atau konsekuensi hukum serius lainnya, ya kan. Jadi sudah ada gitu guys masalah hukum terhadap judi online ini sendiri gitu. Nah, ketujuh ada resiko keamanan data. Wah, ini bahaya banget teman-teman. Tentang keamanan data ya. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Guys, jadi bahaya banget ini guys untuk bermain judi online itu ya guys. Bahaya itu sangat mengerikan sekali teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ada strategi mengatasi kecanduan judi online ya kan. Kecanduan judi online itu bukan merupakan sebuah end game ya guys. Terdapat beberapa hal yang bisa kamu benahi untuk bisa terbebas dari jeratan candu judi online ini sendiri gitu. Dimulai dari langkah yang diambil oleh diri sendiri maupun dengan bantuan support system dan support system gitu yang akan membantu kamu untuk bisa gak kecanduan lagi gitu. Nah, apa aja sih strategi-strateginya gitu. Yang pertama, kenali tanda-tanda kecanduan gitu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan teman-teman yang di awal tentang tanda-tanda kecanduan. Nah, terus yang kedua, cari dukungan gitu. Mengatasi kecanduan judi online jadi tantangan besar yang seringkali memerlukan dukungan dari orang lain. Jangan takut untuk curhat tentang masalah kecanduan kepada keluarga ataupun teman terdekat atau bahkan ke pasangan itu. Akuilah kesalahan kamu terhadap suka bermain judi online ini gitu. Dukungan emosional dari orang terdekat akan membesarkan hatimu dan membantu bangkit dari keterpurukan. Nah, guys. Nah, ada yang ketiga itu ada konsultasi dengan profesional. Kan selain dukungan keluarga, bantuan profesional juga mungkin dibutuhkan gitu kan. Konsultasi psikolog juga merupakan langkah untuk mengatasi kecanduan judi online ini sendiri ya guys. Jadi ada beberapa gambaran terapi yang dilakukan seperti memberikan terapi perilaku kognitif untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang berkaitan dengan judi. Kemudian yang kedua ada menyediakan strategi coping untuk mengatasi keinginan berjudi gitu. Nah, yang ketiga ada mengembangkan rencana pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keempat ada batasi akses ke situs judi gitu. Jadi strategi yang keempat ini kita harus bisa membatasi gitu. Jadi kita mengakses ke situs judi itu sendiri teman-teman. Nah, membatasi akses ke situs judi online termasuk langkah praktis melepaskan dari kecanduan judi online ini ya guys ya. Dengan yang pertama menginstal perangkat lunak pemblokir judi di device kamu gitu kan, device kamu. Mengubah pengaturan pada browser untuk memblokir situs judi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
Kelima ada kelola keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan dengan bijak bisa mengurangi godaan untuk kembali berjudi ya kan. Bisa dimulai dengan mengelola pengeluaran bulanan. Nantinya kamu bisa mendapatkan gambaran jelas tentang alokasi danamu gitu. Dibanding kita berjudi, jadi alokasi dana kita tidak jelas ya guys, malah habis, malah rungkan gitu. Jadi jangan tergoda memakai keritingan gaji kamu untuk bermain judi online. Kemudian ada yang keenam ya guys, kembangkan hobi dan aktivitas baru gitu. Mulai aktivitas positif bersama teman dan keluarga juga merupakan bentuk pembiasaan diri dalam menghindari kecanduan judi gitu loh teman-teman. Mengembangkan hobi, bergabung dengan klub sesuai minat atau bakat bisa bikin kamu tetap sibuk dan mengurangi keinginan untuk bermain judi. Nah, kemudian ada nih yang terakhir, itu kelola stres dan emosi. Ya, ini strategi terakhir, ada kelola stres dan emosi gitu guys. Kelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul saat kamu berusaha lepas dari kecanduan dengan cara mediasi gitu. Jadi dengan cara mediasi untuk melepas kecanduan ini ya guys ya. Dengan berolahraga secara teratur, tulis jurnal, atau curhat tentang perasaanmu. Entah itu curhat ke teman ataupun keluarga atau pasangan ataupun di buku lah curhat sendiri ya. Mengelola stres bisa membuka pikiranmu dan perasaanmu pun jadi lebih terarah gitu guys. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.